Timnas Indonesia mengucapkan perpisahan kepada pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang resmi mengakhiri masa baktinya pada Senin, 6 Januari 2025. Ucapan, "Jikamsahamnida," atau terima kasih dalam bahasa Korea disampaikan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia sebagai penutup perjalanan 5 tahun penuh kesan bersama Shin. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kontrak Shin datang setelah ia gagal memenuhi target membawa Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Meski demikian, kontribusi Shin terhadap sepak bola Indonesia tidak dapat diabaikan. Datang pada 2019 menggantikan Simon McManamy, Shin membawa angin segar dengan membangun fondasi tim yang kuat dari generasi muda, meningkatkan mental juara, dan mengutamakan kedisiplinan. Selama melatih, Shin mencatatkan beberapa prestasi penting, termasuk membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, peringkat keempat Piala Asia U23 2024, dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga berhasil mengantarkan timnas menjadi runner-up Piala AFF 2020 dan meraih perunggu di SEA Games 2021. Ranking FIFA Indonesia melonjak dari 173 ke posisi 127 dunia selama kepemimpinannya. Kepergian Shin meninggalkan kesan mendalam bagi para pemain. Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand mengungkapkan rasa kehilangan mereka terhadap pelatih yang dianggap sebagai mentor, teman, dan panutan. Asnawi bahkan menyebut perhatian Shin berada di level berbeda, sementara Rizky Ridho menilai Shin sangat berjasa dalam membentuk karirnya. Sebagai pengganti, PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert, mantan bintang sepak bola Belanda, yang resmi diperkenalkan pada Minggu, 12 Januari 2025. Kluivert datang dengan 2 asisten, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Kehadirannya membawa aroma Belanda yang semakin kental di tubuh timnas Indonesia, mengingat banyak pemain diaspora yang memiliki darah Belanda, seperti Jai Itzes, Shane Patinama, dan Rafael Struijk. Meski memiliki nama besar sebagai pemain dengan karir gemilang di Ajax, Barcelona, dan AC Milan, catatan kepelatihan Kluivert tidak terlalu mentereng. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis, status Kluivert sebagai mantan bintang dunia akan membantu mengelola ruang ganti dan meraih respek dari para pemain. Kluivert dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga momentum timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga penting melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret akan menjadi ujian awal bagi pelatih baru ini. Dengan pergantian pelatih ini, mampukah Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan meneruskan warisan yang telah dibangun Shin Tae-yong? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Media Korea Selatan, Best 11, melontarkan kritik keras terhadap keputusan PSSI yang memberhentikan Shin Tae-yong dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai tindakan pengkhianatan terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Setelah kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, rumor mengenai masa depan Shin Tae-yong mulai mencuat. Meskipun skuad Garuda diperkuat mayoritas pemain muda, hasil buruk di fase grup menjadi sorotan publik. Pada Senin 6 Januari, PSSI secara resmi mengumumkan pemutusan kerjasama dengan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan bahwa alasan pemecatan ini berkaitan dengan dinamika internal di dalam tim. Namun, Best 11 menilai keputusan tersebut tidak adil. Dalam laporan mereka, media Korea Selatan ini menyoroti bahwa Shin Tae-yong telah membawa tim U22 ke Piala AFF untuk memberikan pengalaman berharga bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong membawa pemain muda dan memberi mereka kesempatan berharga sehingga mereka dapat menjadi tulang punggung tim nasional di masa depan. Namun, keputusan PSSI menggambarkan seolah hasil akhir menjadi satu-satunya pertimbangan, ditulis Best 11. Best 11 juga mengungkapkan adanya kesepakatan awal antara PSSI dan Shin Tae-yong terkait target Piala AFF 2024. PSSI menyetujui penggunaan pemain U22 dalam turnamen tersebut, namun disebut berubah sikap ketika hasil pertandingan tidak memuaskan. PSSI yang awalnya sepakat dengan rencana pelatih, tiba-tiba memberikan penilaian negatif setelah turnamen berlangsung, ditulis Best 11. Media ini bahkan menyebut kata pengkhianatan untuk menggambarkan ketidakpuasan terhadap perubahan sikap PSSI tersebut. Keputusan PSSI ini juga diiringi pengumuman bahwa Patrick Kluivert, mantan pemain Belanda, akan menggantikan posisi Shin Tae-yong. Hal ini semakin menguatkan pandangan Best 11 bahwa hasil di Piala AFF menjadi alasan utama pemecatan,
Meskipun Shin Tae-yong telah memberikan banyak kontribusi positif bagi timnas Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong memicu perdebatan dan kritik, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara asalnya, Korea Selatan. Meskipun perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia telah usai, warisan berupa peningkatan kualitas permainan dan pengalaman bagi generasi muda Garuda tetap akan dikenang. Kini, publik menantikan langkah baru di bawah arahan pelatih baru, Patrick Kluivert. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membawa optimisme tinggi terkait peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara eksklusif bersama Fabrizio Romano, pakar transfer sepak bola Eropa, Kluivert mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi besar timnas Indonesia. Dalam wawancaranya, pelatih asal Belanda ini menyatakan rasa bangga dan semangatnya memimpin skuad Garuda. Menjadi bagian dari bangsa yang besar seperti Indonesia adalah kehormatan besar, sekaligus tanggung jawab yang saya emban dengan penuh keyakinan, ujarnya. Kluivert juga menegaskan misinya untuk membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia 2026. Saya percaya timnas Indonesia memiliki kemampuan, kekuatan, dan hasrat untuk mengejar mimpi ini. Namun, kesuksesan itu hanya bisa tercapai jika seluruh bangsa bersatu memberikan dukungan penuh, ditambahnya. Untuk mewujudkan ambisinya, Kluivert akan memimpin timnas Indonesia dalam 4 laga krusial di babak kualifikasi. Debutnya akan berlangsung pada 20 Maret 2025, saat Indonesia menghadapi Australia di Sydney Football Stadium. 5 hari berselang, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret. Pertandingan ini akan menjadi momen spesial karena menjadi laga kandang pertama Kluivert di hadapan pendukung setia Garuda. Perjalanan timnas berlanjut ke 2 laga terakhir di bulan Juni. Pada 10 Juni 2025, Indonesia akan menjalani laga tandang berat melawan Jepang. Kemudian, pertandingan penutup grup akan digelar di SUGBK pada 25 Juni melawan Cina. Meski tantangan berat menanti, Kluivert menunjukkan rasa percaya diri yang besar terhadap anak asuhnya. Ia yakin bahwa kombinasi strategi yang matang, semangat juang para pemain, dan dukungan penuh dari seluruh bangsa Indonesia akan menjadi kunci utama kesuksesan. Patrick Kluivert kini menjadi tumpuan harapan jutaan pendukung Garuda. Mampukah ia membawa Indonesia mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia 2026? Kita nantikan aksi timnas di bawah asuhan sang legenda sepak bola Belanda ini. Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda, resmi diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Pengumuman ini disampaikan PSSI pada Rabu, 8 Januari 2025. Pria berusia 48 tahun itu dikontrak selama 2 tahun hingga 2027, dengan opsi perpanjangan. Sebagai mantan striker kelas dunia, Kluivert membawa pengalaman panjang di lapangan hijau. Dalam keterangan resmi, PSSI menjelaskan bahwa Kluivert akan didukung oleh tim pelatih yang solid, termasuk 2 asisten asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain itu, 2 pelatih lokal Indonesia juga akan menjadi bagian dari tim ini. Patrick Kluivert dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025, dan akan diperkenalkan secara resmi kepada publik sehari setelahnya. Debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia akan berlangsung dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025. Pengalaman Kluivert di dunia kepelatihan tidak diragukan lagi. Ia pernah menjadi asisten Louis van Gaal di timnas Belanda pada Piala Dunia 2014, serta bekerja di timnas Kamerun bersama Clarence Seedorf. Selain itu, ia pernah menjadi pelatih kepala Curaçao dan terakhir melatih Adana Demirspor di Turki hingga Desember 2023. Dalam pernyataannya, Kluivert mengungkapkan kebanggaannya atas kesempatan ini. Saya merasa sangat antusias dan terhormat untuk memimpin tim nasional Indonesia, ungkapnya. Pertandingan kandang pertama Kluivert bersama skuad Garuda akan digelar pada 25 Maret 2025 melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Momen ini menjadi ujian penting bagi Kluivert untuk menunjukkan kemampuannya membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Setelah resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir bergerak cepat mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakarta, Erick Thohir mengungkapkan bahwa penerus Shin Tae-yong berasal dari Belanda dan akan segera diperkenalkan. Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada Shin Tae-yong atas kontribusinya selama melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini telah memberikan banyak prestasi dan membawa perubahan signifikan pada skuad Garuda. Dalam pertemuan langsung antara Shin Tae-yong dan manajer timnas, Sumarji, keputusan untuk mengakhiri kerjasama ini telah diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Meskipun nama pelatih baru belum diumumkan, Erick Thohir memastikan bahwa penerus Shin Tae-yong berasal dari Eropa, tepatnya Belanda. Calonnya sudah ada.
Akan kami perkenalkan pada tanggal 12 Januari pukul 4 sore, ujar Erick Thohir.